Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Sausan Destiana Dewi Syafitri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih tips sukses belajar di perguruan tinggi. Mohon disimak baik-baik ya. Nah teman-teman semua, di sini siapa sih yang nggak pengen kuliah? Pasti semuanya pengen kan? Bisa masuk ke jurusan impian, ketemu teman-teman baru dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, menambah pengalaman, terus pokoknya bergaul dengan masyarakat yang lebih luas. Terus juga pengalaman ikut organisasi dan segala macam tuh pasti semuanya pengen kan kuliah biar merasakan masa-masa indah kuliah tuh gimana sih. Tapi teman-teman perlu diingat kalau kuliah nggak cuman buat senang-senang aja, kita juga punya tanggungan atau tanggung jawab untuk belajar dan mengejar nilai akademis di perkuliahan. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana sih sukses belajar di perguruan tinggi agar nantinya ilmu yang ada di perguruan tinggi bisa bermanfaat di masa depan. Disimak baik-baik ya. Tips sukses yang pertama adalah membangkitkan motivasi diri. Perlu diingat ya teman-teman, kita kuliah itu harus punya motivasi. Misalnya saya kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa sih motivasi saya kuliah di situ? Misalnya saya ingin menjadi guru bahasa Indonesia yang baik, terus guru bahasa Indonesia yang akan mengayomi anak-anaknya gitu untuk mengajarkan bahasa Indonesia yang baik. Nah, itu adalah motivasi yang digunakan oleh saya sendiri untuk mengingat apa sih tujuan saya kuliah di sini. Nah, yang kedua adalah memanajemen waktu. Nah, ini nih yang sering kita sendiri kesulitan gitu, memanajemen waktu dengan baik dan benar. Kan rata-rata mahasiswa itu sukanya sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, itu sangat tidak efektif gitu teman-teman. Jadi diusahakan kalau ada tugas langsung dikerjakan. Kita juga bisa buat jadwal atau schedule untuk kegiatan kita ke depannya, bagaimana sih biar kegiatan kita itu tertata rapi gitu, biar tidak berantakan jadwal kita. Nah, yang ketiga adalah memanajemen stres. Seperti yang kita tahu, mahasiswa itu selalu diberikan tugas. Kebanyakan mahasiswa itu suka sistem SKS atau sistem kebut semalam. Nah, itu benar-benar nggak disarankan banget ya teman-teman. Soalnya kalau kita terus-menerus melakukan hal itu bisa mengakibatkan stres. Kita jadi suka kepikiran, terus habis itu kurang istirahat juga karena sistem SKS itu. Nah, jadi disarankan untuk menghindari sistem SKS, terutama menunda-nunda pekerjaan. Jadi ketika ada tugas bisa langsung dikerjakan hari itu juga. Nah, yang selanjutnya ada mengatur strategi belajar. Jadi kita sebagai mahasiswa perlu tahu nih gimana sih metode belajar kita atau strategi belajar kita gitu. Misalnya kita ini tipe yang harus dijelaskan dulu baru paham gitu. Nah, kita tuh harus tahu karena nggak semua dosen itu cara ngajarnya sama. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri nih, gimana caranya agar bisa belajar atau pembelajaran yang didapatkan dari dosen itu bisa kita pahami secara maksimal. Nah, yang kelima yaitu mengatur strategi menghadapi ujian. Nah, mengatur strategi ini bukan menyontek ya teman-teman, itu sangat tidak boleh ya, tidak baik. Jadi mengatur strategi yang dihadapi ini nanti gimana sih kita ke depannya ujian ini gitu. Misalnya kita harus menguasai materi ujian jauh-jauh sebelum ujian itu diadakan. Terus habis itu kita juga harus mempersiapkan matang-matang materi kemungkinan besar akan keluar dalam ujian. Jika kita bingung atau tidak mengerti, kita bisa bertanya pada teman atau dosen yang bersangkutan dalam mata kuliah. Teman-teman, cukup sekian tips sukses yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.